Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan dari pihak Pondok Pesantren Tarbiyah Umrah Sukoharjo. Jadi di sini saya selaku perwakilan dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia akan menyampaikan materi ataupun pelatihan, tetapi bukan pelatihan sih, sebenarnya kita belajar bersama-sama gitu ya. Nah, jadi pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang desain produk kemasan makanannya. Nah, jadi sebelum kita mulai ke materi di sini, mungkin sebagai bahan semangat boleh kita bermain sebentar. Boleh. Iya. Kita mau main angka atau kata? Dua-duanya. Jadi sebelum mulai kegiatan itu biasanya saya selalu ada ice breaking. Jadi kita bermain dulu kata atau angka atau keduanya? Kata cinta. Oke, kita main kata. Oke, cluenya kita main dulu ya. Cluenya adalah akhir adalah sebuah awalan. Mungkin pernah mendengar, akhir adalah awalan. Nah, ayah pergi ke Solo. Kira-kira selanjutnya pergi ke mana? Amerika. Ayah pergi ke Solo. Oke, selanjutnya. Lalu pergi ke Oman. Lalu pergi ke mana? Nigeria. Oke, selanjutnya setelah Nigeria pergi ke mana? Amerika. Setelah Amerika? Afghanistan. Setelah itu pergi ke mana? Ini Nepal. Oke, setelah Nepal pergi ke mana? Setelah London pergi ke mana? Nigeria sudah New York. Oke, kita sampai balik ke Indonesia ya. Setelah New York pergi ke mana? Korea. Setelah Korea pergi ke mana? Australia. Setelah itu pergi ke mana? Argentina. Oke, setelah Argentina pergi ke mana? Amsterdam. Setelah Amsterdam pergi ke mana? Oke, setelah Malaysia pergi ke mana? Usaha itu jangan yang belakangnya awal selesai nanti ya. Oke, Aceh misalnya. Oke, setelah Aceh pergi ke mana? Hongkong. Setelah Hongkong? Lombok. Setelah Lombok? Kanada. Oke, Kalimantan. Nah, setelah Kalimantan N. Oke, terakhir N. Kita ambil yang kecil-kecil saja kalau kita nggak bisa balik Indonesia. Indonesia. Oke, tepuk tangan. Boleh ya kita ke Indonesia ya, alhamdulillah. Oke, kita main angka ya. Kita main angka. Oke, kita pakai clue ya. Cluenya 1 digit angka. Oke, 1 digit angka. 4 tambah 4 berapa? 4 tambah 4. 3 tambah 5. 8. Oke, 3 tambah 5 8. 4 tambah 4 8. 2 tambah 2. Jika 5 tambah 5 itu 1. 5 tambah 6. 1. Jika 5 ya tambah 5 itu adalah 1. 5 tambah 6. 2. 2. 6 tambah 6. 3.
Satu. Dua. Empat. Dua. 3. Oke, 7 tambah 5. Empat. Tiga. 3. 8 tambah 8. 8 tambah 8. Ini lalu aku akan dapat berapa sini? 7. Eh, Itu loh ya ini. Nanti tambah bonus satu ya mas. Aku yang masih bingung. belum tahu kuncinya. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah tentang produk kemasan makanan. Nah, ketika kita bahas yang namanya makanan, terutama makanan ringan, pada senang jajan. Nah, kira-kira ketika kita sedang membeli sebuah makanan ringan, kira-kira apa sih yang biasanya langsung jadi pandangan pertama? Biasanya apa? Kemasan. Ada yang harga dulu maju, kalau murah beli gitu ya, mahal enggak. Nah, biasanya produk, karena yang biasanya terlihat di awal itu pasti produk. Produknya menarik, katakanlah misal ketika di box, di plastik gitu mas, atau dikasih bungkusan yang menarik gitu ya. Terkadang cuma sekedar dibungkus kurang menarik. Tapi bagaimana kalau misal dalam bungkusan atau produk kemasan itu ada mungkin tulisan, kita jadinya kok nggak sih pengen baca. Misal kita sedang beli ini produk mana ya, namanya apa ya. Nah, jadi itu yang biasanya menjadi seperti kayak pandangan pertama ketika kita melihat sebuah produk. Biasanya ada tulisan dari manakah, atau misal ini apa, misal katakanlah. Itu yang akan kita bahas. Nah, bagaimana kalau kita membuat desainnya seperti apa? Kita cuma melihat saja, melihat doang, pasti bisa nggak kita buat? Nah, seperti itu ya. Terkadang kita melihat saja, kan biasanya muncul ya kayak motivasi, keinginan kita bisa nggak seperti itu, bisa buat nggak? Biasanya seperti itu ada. Dalam hati kecil kita nggak cuma bisa cuma oh seperti itu, bisa nggak ya aku buat? Nah, kita akan belajar pelan-pelan dari situ. Nah, jadi intinya bahwa ketika ada desain produk kemasan itu ada sebenarnya proses kreatif. Ketika kita berbicara desain itu ada proses kreativitas. Ada yang di sini suka desain foto, desain video. Nah, biasanya kalau misal ada yang mungkin suka desain, kira-kira kalau desain foto pakai aplikasi apa? Mungkin ada. Oke, Photoshop. Nah, Photoshop. Nah, ini yang paling gampang Photoshop. Terus ada yang lainnya nggak dong? Corel. Oh, kalau bisa Corel ya. Nah, ada lagi mungkin aplikasi HP. Nah, kita mungkin edit foto. Nah, jadi di situ ada proses kreativitas. Ketika suka editing, biasanya dia suka seni orangnya. Suka hal-hal yang baru, suka hal-hal yang mungkin ibarat kata menantang. Jadi kita biasanya akan muncul kayak keinginan untuk belajar dan berlatih. Nah, jadi tujuannya itu apa sih? Ketika ada sebuah desain atau ibarat kata mungkin kita berbicara stiker ya, ketika itu melekat pada produk kemasan. Tujuannya apa? Untuk tadi melindungi produk, bisa juga sebagai alat kemasan, bisa juga sebagai branding dari sebuah produk itu sendiri. Ini yang buat siapa? Misal ini dikemas oleh siapa? Nah, terus bisa juga menjadi pembeda produk. Misal ada suatu produk itu sama nih, produknya itu unik semua. Manakah kita tahu ini dari mana, ini dari mana? Nggak ada. Nah, tapi ketika ada sebuah desain produk ya yang melekat pada sebuah kemasan, itu jadi identitas diri. Ibarat kata nama, ada 10 orang di sini banyak sekali besar. Ya udah, bisa kata orang ini satu, ini orang. Tapi ketika ada nama misal, Asin. Nah, misal atau what's your name? Sama ini bisa Asin, berarti membedakan oh ini Asin, ini siapa, ini siapa. Nah, seperti itu lah. Terus bagaimana ya desain produk kemasan makanan ringan? Nah, kita insya Allah juga
belajar tentang bagaimana berwirausaha gitu ya, berdagang gitu ya. Bisa di kegiatan lain, misal katakanlah kita selain mengaji, bisa beribadah, kita mungkin bisa melakukan kewirausahaan kecil ya. Salah satunya mungkin bergerak di bidang makanan ringan. Nah, ketika kita ingin mendesain sebuah produk gitu ya, kira-kira apa sih yang perlu kita pertimbangkan? Misal kita mau buat stiker makanan, stiker produk, kira-kira apa sih yang mungkin perlu kita pertimbangkan di dalam desain kita ini? Misalnya kira-kira apa? Judul apa? Judul produk. Kalau judul banyak, judul buku ya judul produk. Oke, kira-kira judul produk harus seperti apa? Menarik itu yang seperti apa? Bisa simple, singkat, padat, jelas ya. Kata menarik setiap orang beda, subjektif ya. Oke, singkat, padat, jelas. Selain itu milenial. Nah, mungkin kekinian. Bisa juga desainnya sekarang pakai AI ya nggak sih? Pakai anime kayak animasi boleh. Selain itu apa lagi? Oke, ibu. Oh ya. Oh iya, ya. Ada. Ya, biar produk makanan Korea biasanya. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Warna-warni boleh. Oke, bisa ada warna-warni. Oke, ada lagi? Oke, ya, komposisi masuk bisa juga. Nah, jadi, yang pertama visual itu seperti kayak itu apa yang kita lihat pertama kali. Warna masuk ya, warna. Jadi penggunaan warna itu terkadang juga pengaruh ya. Misal penggunaan warna yang terlalu banyak warna itu terkadang juga dilihat nggak begitu enak. Atau misal penggunaan warna yang cuma putih polos, hitam putih, itu bisa simpel sih. Cuman ya mungkin terlihat kurang menarik, misal untuk anak-anak misalnya. Terus warnanya itu setidaknya mungkin memperhatikan misal paduan 2, 3 atau berapa grading, nah itu juga bisa masuk. Terus gambar produk. Nah, kalau produk kemasan stiker itu biasanya ada gambar atau produk makanannya seperti apa. Misal produk makanan keripik biasanya di situ biasanya dalam stiker ada juga ada gambar keripik, mungkin gambar ilustrasi atau gambar yang real. Terus tema, desain ini juga penting nih ya. Tema atau desainnya seperti apa? Apakah just simpel, sederhana? Apakah mau didesain seperti apa? Informasi produk, nah tadi juga salah satunya masuk komposisi. Nah, nama produk jelas kan? Misal nama produknya apa jelas, langsung to the point. Misal yang keripik simpel selesai. Nah, nggak perlu kita dijabarkan ya dari ketela yang dimasak, yang diiris dibumbui. Itu sebenarnya boleh kalau untuk bahasa iklan main, tapi kalau untuk bahasa tulis terlalu banyak bahasa tulis itu biasanya singkat. Kalau di iklan ya, kecuali itu adalah video. Nah, terus komposisi benar, komposisi juga penting. Bisa mengandung apa? Biasanya ya yang paling dasar biasanya yang misal gula garam, terus produk yang inti, bahan inti dan sebagainya. Terus nutrisi beberapa ada untuk makanan sehat itu biasanya dia juga lebih jelas ya, kalori berapa, gula berapa, lemak berapa, nah seperti itu. Nah di sini kalau misal produknya adalah gorengan, nah ya itu jangan tanya misal lemaknya berapa ya, tahu kan ya. Nggak perlu dijelasin ya, produknya itu gorengan, itu otomatis banyak. Biasanya nggak dicantumkan berat bersih atau ukuran. Biasanya baiknya memang suatu produk itu jelas berapa gram. Atau mengikuti dari produk bisa, tapi gramnya jelas. Biasanya kalau perempuan itu biasanya jeli sekali ya, misalnya apalagi udah mama, harga sekian, gramnya sekian, harganya hampir sama, kok beratan ini 200, ini 250, biasanya gitu. Produknya sama, cuma beda gram jadi masalah ya, karena kaitan sama keuangan. Nah itu biasanya
penting ya, misal harus halal, misal BPOM dan sebagainya. Kalau dia sudah skalanya tinggi, ya UMKM skala besar itu biasanya memang BPOM, terus logo sertifikasi dan hal-hal yang penting ya kayak di sini FT seperti itu harus ada. Tapi kalau untuk skala kecil, insya Allah untuk hanya sertifikat halal itu insya Allah aman ya. Kalau sekedar makanan ringan insya Allah sih aman ya. Nah, branding. Nah, jadi di sini juga kayak tadi kaitan sama desain tadi ya. Kepatuhan hukum. Nah, ini juga banyak ada tanggal kadaluarsa kapan. Terkadang untuk beberapa produk makanan ringan itu dia seratnya hanya berapa bulan biasanya ya. Baiknya di situ. Jadi ketika kita beli, kadang kan ada yang kok kayaknya dari baunya kurang enak ya. Oh ternyata sudah mau kadaluarsa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terus apa lagi ya? Nah, materi dan bentuk kemasan selain desain gitu ya. Nah, kita juga bisa fokus juga pada bahan. Nah, ya selain tadi desainnya bahannya apa? Kira-kira bisa atau fleksibel nggak untuk kemasannya? Bisa kita buatnya stiker. Stiker itu fleksibel, mau dikasih kardus aman, kasih plastik aman, dan luas gitu ya, luas sekali. Terus kemasannya juga harus praktis, tidak hanya juga selain plastik atau misal dari bahan kertas, misal katakanlah berarti memang kemasannya itu praktis, simpel. Jadi kalau bawa itu, nah ini juga kaitan sama gerak tadi, jadi simpel kita bawa kemana-mana atau model pouch atau model apa itu juga simpel untuk kita. Nah ini nih filosofi, slogan atau tagline. Pernah mungkin ketika melihat sebuah produk itu ada yang menjadi kunci atau slogan dari sebuah makanan. Nah, kira-kira apa? Selain yang ada di sini, sehat, alami, lezat, yang biasanya jadi kunci. Ada manis-manis saya. Oh, yang ada manis-manisnya. Oke, ya. Kalau saya sebut merek ya, nggak di endorse ya. Oh benar, yang ada manis-manisnya. Selain itu, jadi filosofi mungkin sekata atau dua kata atau mungkin, nah ya, benar. Karena itu yang jadi pengingat sebuah produk ya, produk kemasan. Oh mesti itu. Nah, mungkin di dalam iklannya atau di dalam produknya sendiri itu ya. Nah, misal ya, kita bahasnya makanan ringan saja ya, makanan yang ringan. Misal keripik, ada yang suka, ada yang tim keripik kasih nasi. Oh sering, apa biasanya? Saya kira cuma orang telur doang yang keripik kasih nasi loh ya. Oh iya benar, bisa masuk, bisa. Nah ada kok ya. Nah misal bahasnya tentang teman santai yang gurih dan renyah, bisa. Cemilan renyah untuk setiap suasana misalnya. Nah, kriuknya menggoda rasanya juara, misal seperti itu. Jadi ini jadi filosofi sebuah produk itu seperti itu. Jadi kita itu ingat, kalau brandnya besar langsung loh, tanpa sebut merek langsung ya kita. Tapi kalau untuk misal UMKM lokal ya ini baiknya memang ada jadi sebagai kayak pembeda. Terus untuk apa lagi ya? Oke, kerupuk. Oke. Nah, kerupuk pakai nasi? Ya semua. Ada yang nggak suka kerupuk? Nggak ada. Oh, nggak semua. Alhamdulillah. Soalnya ada yang nggak suka kerupuk ya. Apa kalau kerupuk itu modelnya kayak di sebelah ya? Ada yang suka? Ya. Ya kan, benar. Nah, sama kayak keripik atau kerupuk biasanya juga ada filosofinya. Misal ya, misal renyah di lidah, gurih di hati. Misal. Kerupuk enak, cemilan nikmat. Misalnya kerupuk enak, teman makan nasi. Misal seperti itu ya. Jadi ada slogan filosofi. Identitas merek. Nah, apakah perlu pakai logo? Baiknya ada. Kalau misal itu adalah sebuah lembaga, karena ada kan bidang lembaga atau UMKM itu dia memiliki logo di mana logo itu diinkludkan di dalam stiker desain produk
pewarna tadi juga kembali. Keamanan, nah ini juga masih relate dengan tadi ya, produksi kadaluarsa, desain ekonomis itu tadi fleksibel ya, kita bawahnya tuh enak. Dan pemasaran tadi juga. Nah ini nih, informasi pemasaran yang paling penting. Kita tahu itu namanya kritik pisar, ya. Terus misal ada yang namanya misal kritik singkong misal. Di situ, nah ada biasanya varian rasanya, misal apakah original, apakah pedas, manis, vanilium, keju, sekarang juga jagung bakar. Nah seperti itulah ya. Jadi itu juga bisa menarik perhatian para konsumen ya. Jadi terkadang konsumen itu nggak suka yang original, sukanya yang pedes gitu ya, sukanya yang pedes. Ada yang suka yang manis gitu ya. Nah, ada di sini suka pedes. Ya. Banyak manis, Sakit. garam, tapi suka pedes semua. Nah, biasanya seperti itu, ada makan kurang pedes gitu ya. Nah, biasanya gitu, kurang pedes. Nah, biasanya karena kesukaan orang beda-beda, jadi varian rasa itu ada. Terus promosi. Nah, promosi ini bisa juga ada beberapa desain itu yang ada cara memasak, ada beberapa. Tapi itu terkait dengan itu ya, ukuran ya. Semakin banyak biasanya akan semakin memenuhi ya, dan nggak efektif mungkin ya. Terus ada juga biasanya selain itu kayak misal harga beberapa input, terus kita bisa menghubungi nomor berapa kalau misal ingin memesan, atau kita bisa kemana kalau kita ingin beli. Nah itu biasanya apakah offline atau offline. Kita akan ke sini, PowerPoint kira-kira buat apa sih? Buat apa? Presentasi. Apakah hanya presentasi? Selain presentasi, buat video bisa. Jangankan video ya, foto bisa ya, video yang skala bisa. Presentasi ada audio videonya bisa. Nah, jadi kita manfaatkan aplikasi yang sederhana. Nah, PowerPoint itu pamungkas. Nah, ya, PowerPoint itu juga pamungkas. Tidak hanya apakah bisa ketik saja, bisa. Dokumen bisa, presentasi bisa. Presentasi yang ada audio visualnya bisa. Kita mau buat desain foto, desain brosur, pamflet bisa. Ya, kita mau buat bikin video singkat dari apa yang kita buat, dari desain PPT yang kita buat, bisa nggak dikonvert jadi MP4 atau MP3? Bisa. Jadi semua bisa, tergantung skill kita ya. Nah, sama kalau semakin online biasanya kita akan juga akan variatif. Nah, kita mungkin akan belajar dari sini bagaimana desain pakai PowerPoint. Pernah? Nah, yang pertama buka PowerPoint ya. PowerPoint yang berapa terserah ya, mau yang Office berapa, insya Allah juga sama. Cuman mungkin yang berbeda adalah dari bagian menu atau home-nya yang paling beda. Tapi sebenarnya entah itu Office, mungkin Office 2010, 2019 mungkin ya, sebenarnya hampir sama. Yang mungkin yang membedakan adalah letak di sini sama mungkin kelengkapan fitur. Nah, kita akan coba ya. Sederhana saja ya. Oke, kita akan buat dari sini misal. Nah, oke, di sini kita bisa mainkan. Kita buat yang versi sederhana saja ya, misal. Nah, kita bisa buat versi sederhana, misal dari home di sini ya. Di sini kita bisa mainkan di desain. Ini kebetulan juga bahasa Inggris semua ya settingannya. Ada yang suka bahasa Inggris di sini? Oh, ada. What's your name? Oke, di sini ya ada file home insert itu bisa kalau kita ingin memisikan ya. Draw itu gambar, transisi. Kita akan karena kita lebih ke stiker produk, berarti kan lebih ke cetak ya, cetak. Berarti kita nggak bisa pakai video ya, nggak bisa pakai video. Kita kalau sebagai media promosi boleh, tapi kalau untuk yang detail kan di sini kan pasti
Tetapi perhatikan, semakin lebar ukuran kertas, maka tulisan yang harus besar. Karena kalau dicetak itu nanti akan terlalu kecil. Nah, stiker itu biasanya itu ukurannya kecil, tergantung kebutuhan ya, tergantung dari produk kemasan sebenarnya ya. Cuma kita hanya sampel saja, nanti customer menyesuaikan. Nah, misal kita mau pakainya yang potret-potret, kita mau pakai yang misal 4 ini hanya misal. Nah, di sini kita bisa teks semua, nah bisa seperti ini. Nah, oke, di sini kuncinya ada di sebenarnya ada di insert biasanya ya. Insert. Bagaimana kita mau masukkan? Kita akan membuat backgroundnya dulu ya. Bagaimana kita membuat ini menjadi background yang lebih menarik, nggak perusak. Saya biasanya jarang memanfaatkan yang atas. Kayak ini. Ini kan biasanya bisa dimainkan ya, cuman terbatas kan. Nah, biasanya kalau buat presentasi mesti PowerPoint karena template-nya itu bisa ketebak biasanya. Ya kan, coba main warna. Nah, tapi biasanya kalau saya lebih suka ketika saya bisa, kalian bisa mainkan di sini. Solid itu warna dasar basic polos. Ya, gradient itu biasanya dia punya kayak gradiasi, tekstur bisa seperti itu ya. Nah, ini bisa. Nah, mainkan warna di sini. Oke, kita bisa mainkan di sini. Atau pakai picture. Pattern itu kalau pola. Nah, misal polanya pola garis-garis ya, lagi tren ya. Ini ya lagi trennya. Warna-warna ini. Nah, picture. Kita bisa picture, kita bisa insert. Nah, jadi kita biasanya cari dulu di Google gambar background abstrak atau background polos. Kita download dulu biasanya ya. Ketika download, misal ketika kita sedang searching gambar, di situ silakan bisa diklik open new tab atau new link tab. Di situ baru di save. Ya, jadi gambar itu harus kalian klik dulu. Ketika nggak diklik itu biasanya gambarnya kecil pecah. Tapi ketika kalian buka di situ dari sumber gambarnya di situ baru klik kanan save image as, itu biasanya akan lebih besar. Mau yang lebih ukurannya besar, HD full HD, bisa pakai yang akun status itu berbayar yang gratis, atau bisa pakai kalian ketik kuncinya aja background 4K, background HD, itu biasanya akan lebih besar. Jadi tergantung kuncinya kalian search di Google gambar sebenarnya. Katakanlah kita sudah bisa ya, karena sudah pintar ya cari gambarnya. Oke, terus kita bisa insert di sini. Nah, di sini ada dari file, ibarat kata kita sudah download gambarnya, backgroundnya. Terus online itu kalau kita terhubung online, nah kita bisa seperti ini. Nah, di sini saya sudah download nih, misal dari ini ya, background. Nah, saya tinggal milih. Juga perhatikan beberapa gambar itu kan mengandung cipta. Nah, jadi memang beberapa gambar itu free. Tahu dari mana? Itu biasanya kalau kalian menemukan gambar, itu kalau biasanya dari Shutterstock itu kan dia ada kayak tulisan di gambarnya. Itu biasanya nggak gratis. Dan kita harus punya akun, harus berbayar ya. Kalau ada gambar yang memang biasanya ada ya, Shutterstock ada gambar, terus ada apa ya di gambarnya itu biasanya memang berbayar. Kita harus masuk akunnya. Nah, bisa ini polosan. Kita ambil misal katakanlah dari mana ya, misal ini. Nah, kalau bisa kita mainkan di sini sebenarnya ya, karena gambar saya landscape. Misal ya di sini potret kan nggak pas, jadi saya bisa ganti landscape aja gitu. Ulang hasilnya. Misal seperti ini. Jadi kok buat presentasi itu lebih menarik ya daripada ambil PowerPoint ya. Nah, di situ kita bisa mainkan apakah kita ingin mainkan. Nah, kita bisa mainkan di sini. Di sini sisi dari kiri, kanan, dari atas dan bawah. Kita bisa mainkan di sini. Seperti ini. Udah bisa. Terus apa yang perlu kita masukkan? Bisa kita bisa masukkan ya dari logo, bisa dapat dari logonya kok kayak gini misal ya,
kenapa kok nutupi sini? Kan ada ya, bisa kita bisa hapus backgroundnya. Jadi, nah kan kalau gambar kalian ada ya, misal kalian dulu gambar JPG atau misal JPG atau JPEG, itu kan biasanya dia ada background sendiri ya, putih gitu ya. Ketika kita insert, jadi kalau backgroundnya kontras kan jadi kayak numpuk. Nah, bagaimana kita bisa mainkan di sini nih? Nah, mungkin ada yang pernah pakai ini misalnya, remove BG, lu malah sudah jangan lagi ya. Background pakai sini untuk membentuk apa? Ketika kita butuh gambar yang perlu diinsert di sebuah background, kita bisa buat jadi clip art atau kayak gitu ya, karena gambar transparan, ibarat kata gitu ya bahasa singkatnya. Nah, kita bisa klik di sini. HP bisa, website bisa, gratis ya. Ada yang berbayar punya akun, kalau kita ingin resolusinya lebih tinggi dan nggak pecah. Nah, kita bisa upload di sini. Bisa saya logo ini ya. Oke, kita bisa open di sini. Downloadnya kita bisa download. Nanti filenya adalah mau bikin preview, berarti otomatis gambarnya sudah transparan. Nah, balik lagi ke tadi. Kita balik lagi ke sini ya, bisa. Kita tinggal insert. Apa yang sudah kita download tadi misal ini. Nah, otomatis kan kita tinggal mainkan ininya saja ya. Misal kok orang cantik ya. Ini hanya visual. Apa? Ya nggak sih. Kok kalian tempel dimanapun apa? Nah, jadi seperti itu. Nah, misal ini logo produk. Terus bagaimana kalau kita ingin ibarat kata bisa insert gambar produk makanan misal. Kan ada yang makanan yang ilustrasi atau makanan yang kelihatan pada stiker. Ya prosesnya sama. Tinggal kita cari gambar atau kita foto dari hasil gambar kita, remove BG-nya kita pakai. Nah, insert modelnya seperti itu. Terus bagaimana kalau kita ingin modis, berarti mainkan di sini sebenarnya. Tinggal kita memainkan. Nah, sama halnya kita mau pakai shape juga bisa. Nah, sebenarnya seperti itu. Tinggal kita mainkan saja di sini. Nah, tinggal kita isi-isi. Itu hanya sekilas saja ya. Nah, nanti silahkan berkreasi di saat longgar ya. Hasilnya pukul kan ya. Jadi seperti itu. Mau kasih gambar jadi seperti itu ya. Jadi backgroundnya hilangkan dulu. Karena beberapa kamera itu memang backgroundnya itu, nah ya, dia tidak transparan. Jadi kita yang harus nah, pakai aplikasi lain selain yang background apa itu bisa. Tapi kan kita harus ngedit dulu. Dan harus ngedit hapusin dan itu butuh waktu. Mungkin Photoshop pakai Adobe bisa ya monggo. Tapi kan kita pilih yang fleksibel ya. Yang cepat. Nah, itu ya. Itu hanya sampel. Nah, terus kita akan ke sini bisa apalagi ya? Pakai aplikasi apapun bisa. Nah, ini. Kita bisa pakai aplikasi Canva. Ada yang pakai website, HP diinstal. Nah, apakah Canva bisa buat? Bisa banget ya. Kita mungkin bisa buka. Nah, mau yang premium atau non premium? Nah, ada ya. Itu tergantung fitur ya. Kalau makin pro, makin premium, berarti makin fitur yang lebih banyak ininya itu ya. Yang dari bayar gratis ya. Maksudnya kayak gini lah ya. Kita bisa buka. Ini aplikasi
belum langganan lagi soalnya ya, gitu ya. Ini abaikan ya. Nah, misal mau desain apa hari ini loh? Kamu lagi buka udah ditanya loh, ini perhatian loh. Mau desain apa? Oh ya. Apa-apa? Langsung ditanya mau desain apa hari ini? Di sini kita bisa mau desain apapun sebenarnya ya. Nah, mau buat dokumen bisa, mau buat papan tulis pengumuman bisa, mau presentasi bisa, mau buat presentasi pakai Canva bisa. Ya kalau sampai ngedit, soalnya kita kekuatan ngedit ya. Ngedit itu paling sebelum ya, desain gampang ngeditnya itu loh ya. Benahi, ngatur, nulis, nah itu yang paling lama. Terus media sosial, nah mungkin nanti yang punya sosmed, nah boleh ya buat posting Instagram, misal ya Facebook, TikTok, asalkan yang positif ya. Terus produk cetak, misal kayak tadi flyer, banner, stiker, logo, nah kayak seperti itu. Nah seperti itu ya, banyak sekali sebenarnya. Nah kita mau desain apa nih? Kita bisa katakanlah mau desain stiker, produk, makanan. Ya kuncinya harus connect internet. Harus connect internet. Paling kalau nggak connect internet, paling cuma untuk mau desain apa hari ini udah. Misal stiker, produk. Ini hanya misal ya. Sebenarnya ada produk yang memang ada sebenarnya. Stiker produk, cari aja di pencarian. Nah, sudah keluar. Hati-hati kalau ada ini ya. Ada mahkota kuning dari Tiga Pro. Nah, berarti harus kita harus aktifnya Pro atau Premium ya. Kita yang pakai gratisan aja ya. Kita kan baru pemula ya. Nah, nggak apa-apa pakai yang itu. Sebenarnya mau pilih yang logonya round bulat atau misal mau yang persegi, mau yang kotak itu terserah ya masing-masing ya. Cuman modelnya kalau kotak itu fleksibel ketika nanti kita gunting atau ketika kita pakai cutter itu cepet. Kalau ini kan harus satu-satu ya. Tapi kalau kalian orangnya sabar monggo pakai. Apalagi modelnya kayak bunga kayak gini ya. Monggo. Kamu nggak rapi guntingnya biasanya kalau ada orang yang beli melihat produknya apa nih gunting orang rapi kan itu nggak dirasani ya. Nah atau bisa ini kalau kita buat sendiri, kalau kita pesen bisa sebenarnya cuma kalau kita bisa buat sendiri itu biasanya kebanggaannya beda dari tangan kita, daripada kita dulu orang loh ya kita bisa bayar ke masalah itu masalah kita ya. Nah kemampuan kita, nah bisa kita mau apa ya ini ya stiker produk makanan. Nah ini bisa seperti ini. Nah ini nah bisa gunakan template ini. Sebenarnya kita mau buat manual kayak PowerPoint bisa, tapi kalau kita memang ingin cepat kita bisa gunakan Canva, sudah ada template tinggal ngedit. Nah saya ngedit gitu ya butuh sabar. Kalau sesuatu kan butuh sabar ya. Nah gunakan template ini bisa di sini. Oh ini Pro, kita cari gratis. Yang bagus ada malah ya Pro ya. Oke lah. Terus semua ya, kita cari yang gratis. Kalau ini biasanya jangan makan nasinya nanti cepet lapar ya. Bisa produk ini aja deh. Kita
Seperti misal, ini tidak gratis ya. Gratis nih. Nah, misal seperti ini. Sudah di sini. Sudah ada desainnya sebenarnya. Tinggal kita mainkan bisa seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita sambil review ya, review stiker ya. Nah, nanti di terakhir ya, boleh ya review makanan ya. Kita stiker dulu ya. Di sini ada namanya perusahaan UMKM ibarat kata ya, perusahaan atau UMKM. Di sini ada nama jelas. Panganan ini jenis apa? Karena ternyata beda daerah, beda nama makanan. Cendereng. Nah, cendereng. Kemarin tuh antara cendereng sama rengginang itu jadi perdebatan ya. Beda daerah, beda nama. Ada di situ kalian punya apa, teman kalian apa ada? Bala-bala. Ada yang bukan menyebut bala-bala, ada yang nyebut tela-tela. Ada yang nyebut ya itu ya tela ya nggak sih? Nah, yang penting jangan rame lah ya gara-gara nama makanan itu. Nah, misal seperti itu. Di sini ada yang paling jauh rumahnya atau asalnya. Iya. Bisa bahasa Jawa. Oh, sini. Bisa bahasa Inggris. Kalau ketawa itu biasanya siti-siti ya, kita. Nah, bisa sebenarnya namanya dia. Nah, bisa keripik singkong. Nah, keripiknya jelas. Apakah ini keripik singkong, keripik talas, ya, keripik kentang? Karena kalau sudah diiris kayak gini, bergelombang kayak gini, mirip. Oke, jadi harus jelas keripiknya apa, ya? Karena keripik macam-macam, ragi kerupuk ya. Ragi kerupuk ya macam-macam ya. Di situ rasanya bisa apakah ori, asli, pedas, manis. Terus di situ misal ada logonya, misal ada logo UMKM boleh, atau ada logo-logo sebagai pemanis juga boleh sebenarnya ya. Terus komposisi ini jelas. Nah, apakah mengandung pasti bahan utamanya dijelasin. Kalau dia keripik talas ya talas, singkong ya singkong. Misal ada minyak, misal garam, gula, pengawet, misal penyedap rasa, micin. Oh enggak biasanya. Lo MSG ada yang suka micin? Generasi micin. Benar ya? Benar destinasi nasi biasanya. Penting pedes ya. Tanggal kadaluarsa klipnya juga bisa produksinya kapan, kadaluarsanya kapan. Jadi biar bisa katakanlah jelas gitu ya. Produksinya juga jelas. Berapa gram? Seperti itu hanya. Terus bagaimana kalau kita mau mendesain? Nah, kita bisa mainkan di sini misalnya. Ini bisa kita edit, klik 2 kali, edit, ya, klik 2 kali. Tinggal diedit, klik 2 kali. Terus bagaimana kuncinya? Kita insert gambar atau kita mainkan background itu kita bisa klik kalian, klik di sini yang paling besar, dia akan sampai memenuhi gambar. Nah, di situ kita bisa milih di sini. Kita mainkan. Jangan yang sini ya, yang penting besar. Nah, jadi cuma biar enggak kesulatan ini. Terus tinggal mainkan di sini. Misal mau mainkan warna apa misal. Ini biasanya warna solid ya. Nah, udah mainkan aja di sini. Misal seperti ini. Terus, nah bagaimana ini ya? Bagaimana gambar ini bisa kita edit? Gambar kita sendiri, misalnya foto kita boleh nggak boleh? Misal kalian punya usaha, terus kalian sebagai pemilik menyertakan foto kalian boleh. Kan usaha berdiri kan, lo kan betul ya?
itu ya. Nah, misal di sini kita mainkan di sini unggahan. Nah, kita bisa main unggahan di sini kembali yang tadi. Kalian kumpulkan gambar, backgroundnya hilangkan. Ya, ibarat kata sudah ya. Nanti mainkan di sini unggahan itu unggahan. Tinggal mainkan. Kita mau pakai di sini, kita upload yang sudah PNG, yang sudah dihilangkan backgroundnya. Kita masukkan di sini open. Koneksi aman, upload aman ya. Nah, udah di sini misal udah tinggal kita klik aja udah mainkan. Nah, kasih sini ini misal itu hanya sampel. Misal gambarnya ini kita ganti, ya udah kita tinggal sama unggahan kita ganti gambar lain, taruh misalnya. Sekarang apa dia? Oh iya. Selesai. Tinggal kita kreativitas saja. Akhir pertemuan kumpul lagi saya itu menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Itu hanya sampel saja. Gak ada yang praktek kayaknya bisa ya. Mau coba?